Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazril Jaya Supriyatman dengan NIM 24030400168 dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan ujian take home mata kuliah pemrograman dasar. Jadi saya dikasih dua soal, yaitu untuk menjelaskan bagaimana alur, input dan output dari apa namanya, program di bawah ini seperti ini. Ini ada program seperti ini. Saya sudah menyiapkan programnya. Sini pertama kita namakan kelasnya itu program seperti itu. Di sini ada static point main, ini untuk mengeksekusi seperti itu. Kemudian di sini ada queue. Queue ini bertipe data string. Kemudian di sini ada namanya queue juga, new queue string while true. Di sini ada apa namanya? Supaya nanti while true di sini tujuannya ketika user memilih satu, misalkan ketika sudah dieksekusi maka akan kembali ke pilihan menu seperti itu. Itu fungsi dari while true di sini. Kemudian di sini ada console write line tambah nasabah ke antrian yang pertama. Kemudian console write line yang kedua layani nasabah, yang ketiga tampilkan antrian, yang keempat keluar dari program. Kemudian ada pilihan menu. Ini akan ditampilkan di tampilan user seperti itu. Nah, kemudian di sini ada integer choice, kemudian integer parser dan console write line. Jadi maksudnya console write line di sini itu supaya nanti si user itu bisa memasukkan pilihannya 1, 2, 3 atau 4 yang itu kan bersifat string kan, di sini string bersifat string, kemudian diubah menjadi integer dengan cara integer.parse gitu. Itu untuk mengubah dari string tadi yang dimasukkan oleh user menjadi integer seperti itu. Maka hasil itu akan masuk ke variable choice seperti itu. Jadi ada integer choice jadi choice itu bersifat integer seperti itu. Memasukkan namanya, misalkan di sini Najril misalkan seperti itu. Kemudian nama di sini, nama yang dimasukkan itu bertipe data string seperti itu. Kemudian di console write line dibaca oleh program seperti itu. Sebenarnya ada Q dan NQ. Nah, Q itu kan adalah antrian kan ya. NQ itu apa namanya, menambahkan antrian di akhir, seperti di akhir dari Q. Seperti yang kita tahu bahwasanya Q itu kan antrian yang bersifat pipo seperti itu, first in first out seperti itu. Maka akan ditambahkan di akhir seperti yang ditambahkan. Maka di sini nama di sini akan dimasukkan ke antrian Q seperti itu. Nanti akan muncul, kan saya makan di sini Najril, maka Najril ditambahkan ke antrian. Name di sini name yang dimasukkan oleh nasabah seperti itu. Kemudian ada break, jadi memberhentikan dari case ini seperti itu. Dari switch case ini. Kemudian ada case kedua, yaitu layani nasabah. Nah, di case kedua ini, di pilihan kedua ini layani nasabah itu kita ngecek dulu apakah queue ataupun antrian di dalam ini tuh ada atau tidak ada seperti itu. Kalau misalkan antriannya itu ada sini, maka apa namanya, jika ada antrian queue ini, maka akan dequeue. Dequeue itu menghapus seperti itu. Nah, dequeue itu menghapus. Tadi kan NQ itu menambahkan, kalau dequeue itu menghapus dari apa namanya, nasabah seperti itu. Tapi sebelum dihapus, kan ini bertipe data string ya. Sebelum dihapus itu dimasukkan dulu ke variabel server seperti itu. Supaya nanti ditampilkan di nasabah itu nasabah yang dilayani. Misalkan di sini kan namanya Najril, maka nasabah yang dilayani itu adalah Najril seperti itu. Karena sebelum dihapus oleh DQ ini, maka disimpan dulu ke variabel server seperti itu. Tapi kalau tidak ada antrian di sini, maka akan memunculkan output antrian kosong seperti itu. Lanjutnya ke case ketiga. Case ketiga ini tampilkan antrian. Suruhnya tampilkan antrian. Maka di case ketiga ini akan menuliskan antrian saat ini ditambah string.join. Join ini untuk pembeda antara variabel satu. Misalkan Najril, misalkan ada dua antrian Najril dan Hudan. Untuk membedakan itu pakai join dengan cara menambahkan koma dan spasi seperti itu. Misalkan string.join koma spasi Q. Q ini ada antriannya seperti itu. Misalkan di dalam antrian itu ada dua orang, Najril, Huda seperti itu. Maka Najril koma spasi Huda seperti itu untuk pembeda dari kedua variabel seperti itu. Kemudian di break untuk memberhentikan case ketiga seperti itu. Kemudian ada case keempat, ini untuk keluar dari program seperti itu. Keluar dari program ini. Nah, default ini jadi ketika si user itu memilih di luar dari 1, 2, 3, 4 seperti itu, maka akan memunculkan pilihan tidak valid seperti itu. Maka selesailah seperti itu. Nah, sekarang kita coba running programnya. Kita running.
Nah, contoh di sini pilih menu kan disuruh. Saya ingin menambahkan nama nasabah dulu lah. Satu misalkan. Satu. Masukkan nama nasabah kan. Kan di sini Najril. Najril. Nah, di sini Najril ditambahkan ke antrian seperti itu. Terus contoh lagi saya ingin menambahkan lagi nama lain. Misalkan Huda. Pilih lagi satu, pilihan pertama tambah ke antrian. Misalkan Huda di sini. Huda ditambahkan ke antrian. Nah, kita cek nih. Tampilkan antrian dulu apakah berjalan, apakah di dalam antrian itu ada Najril dan Huda. Kita cek. 3. Nah, di sini terlihat antrian saat ini Najril dan Huda seperti itu kan. Antrian saat ini. Kemudian kita layani nasabah. Nah, nasabah yang dilayani adalah Najril. Nah, otomatis ketika Najril dilayani, maka nanti ketika ditampilkan antrian, Najril itu akan hilang seperti itu, karena sudah dilayani seperti itu. Contoh kita buktikan tampilkan antrian. No, saat ini antrian saat ini adalah Huda seperti itu. Karena Najril tadi sudah dilayani seperti itu. Jadi itulah program antrian dalam bank seperti itu. Kalau kita lihat nomor 4 misalkan keluar dari program, apa yang terjadi? Ya keluar dari program seperti itu. Itu adalah itu adalah soal yang pertama. Di soal kedua ini kan case itu tentang undo dan redo seperti itu. Ini kode programnya. Mari kita amati bagaimana alur kemudian input outputnya seperti apa. Saya sudah menyiapkan di sini kodenya. Ini ada kelas yang bernama program itu program 2 seperti itu. Kemudian ada static point main supaya nanti dieksekusi seperti itu, mengeksekusi lah seperti itu. Supaya kemudian ada stack ini bertipe data string, kemudian bernama variabelnya itu undo stack seperti itu. Kemudian di sini sama stack string, variabelnya redo stack seperti itu. Kemudian ada while true di sini berfungsi supaya ketika nanti user memilih satu misalkan tambahkan teks, sudah menambahkan teks, maka akan kembali lagi ke pilihan menu seperti itu. Kemudian di sini ada pilihan-pilihan. Yang pertama itu tambahkan teks, yang kedua ada undo, yang ketiga itu ada redo, yang keempat ada tampilkan dokumen, yang kelima itu ada keluar dari program seperti itu. Kemudian di sini ada ini kan console write line, artinya kita membaca ataupun user itu memasukkan inputannya seperti itu, memasukkan inputan. Misalkan tambahkan teks, tambahkan teks. Nah, ditambahkan kemudian diubah karena tadi kan user ini memasukkan teks itu bertipe data string. Nah, kita ingin dirubah ke integer, maka di sini integer.parse untuk mengubah dari string ke parse. Untuk mengubah dari string ke integer, maaf. Kemudian yang tadi hasil dari pengubahan ini akan masuk ke variabel yang mana choice seperti itu. Di sini ada switch choice untuk pemilihan dari case-case ini untuk pengoperasian dari case-case seperti itu, pemilihan case lah seperti itu. Kemudian ini ada case 1. Jadi jika user itu memilih case 1, maka yang terjadi yang pertama ada memunculkan masukan teks. Jadi user disuruh untuk memasukkan teks, kemudian console write line user disuruh memasukkan teks dan kita dibaca, maka si teks yang ditambahkan itu bertipe data string seperti itu. Nah, teks yang ditambahkan, ya kan user udah memasukkan teks nih, yang tadi kan masukkan teks. Nah, itu akan di-push. Push itu ditambahkan ke undo stack seperti itu, ditambahkan ke undo stack, tapi clear di sini maksudnya menghilangkan dari undo stack seperti itu. Hilang dari undo stack seperti itu. Gak ada lah ini dari undo stack. Kemudian di sini ada console write line, maka akan muncul teks. Misalkan di sini Najril ditambahkan misalkan seperti itu. Kemudian break untuk memberhentikan case yang pertama. Kemudian case kedua itu kan undo kan, disuruh undo. Nah, kita sebelum eksekusi kita cek dulu nih di undo stack ini apakah ada atau tidak ada. Tumpukannya itu ada atau tidak ada seperti itu. Kalau ada, kita lanjut ke sini, undo stack. Kalau ada, last stack, teks yang paling atas itu akan di pop. Maksudnya di pop itu akan dihilangkan gitu. Jadi teks yang paling atas akan dihilangkan, maka masuk ke redo stack seperti itu. Jadi dari undo ini dihapus, dari ini kan undo stack ini pop dihapus,
dari kemudian masuk ke redo stack dot push, artinya ditambahkan ke redo stack seperti yang tadi dihapus seperti itu. Mau di sini ada tampilannya undo dilakukan teks yang tadi dimasukkan misalkan Najril itu dihapus dari undo seperti itu, tapi masuk ke redo. Tapi kalau misalkan di sini kan pengecekan nih, kalau ada kan seperti ini kan, tapi kalau tidak ada else, maka akan memunculkan tidak ada teks untuk diundo seperti itu, karena tidak ada objek di dalam variabel undo stack itu. Kemudian berhenti break sini. Kemudian ada case ketiga, jika user memilih case ketiga itu redo, maka ada pengecekan lebih dahulu. Di sini ada pengecekan redo stack, apakah di dalam redo itu, apakah variabel redo itu memiliki objek. Kalau ada, kita akan melakukan restore tag. Maksudnya tadi kan di sini sudah dihapuskan, dari undo dihapus seperti itu, masuk ke redo. Nah sekarang kebalikannya, dari redo yang tadi masuk tag yang masuk dari perpindahan dari undo ke teks ke redo itu akan dihapus lagi oleh redo seperti itu, jika kita memilih case ketiga kalau redo. Jadi teks yang ada di redo sekarang ataupun objek yang ada di redo sekarang di variabel redo itu akan dihapus pop. Artinya teks yang paling atas itu akan dihapus lagi oleh redo ini gitu, di dalam variabel redo ini dihapus. Kemudian undo stack push, maka masuk lagi ke undo seperti itu, ditambahkan lagi ke variabel undo si objeknya itu. Misalkan objek itu Najril, misalkan ditambahkan ke undo stack, ke variabel undo stack seperti itu. Seperti kebalikannya lah. Jadi di case kedua kan tadi undo tuh, maksudnya di undo yang case kedua itu kan variabel teksnya itu kan dihapus dari undo tapi masuk ke redo seperti itu. Nah, kalau di sini kebalikan yang kedua, dari redo dihapus masuk ke undo, jadi putar balik seperti itu, diputarkan seperti ini. Maka ketika sudah masuk ini, ditampilkanlah undo dilakukan, redo dilakukan. Nah, teks yang tadi Najril misalkan dikembalikan kemana, ke undo stack seperti itu. Tapi kan ini pengecekan nih, kalau ada seperti ini, kalau tidak ada maka akan muncul tidak ada teks untuk di redo seperti itu. Karena break untuk memberhentikan program ini, memberhentikan dari case ketiga ini. Maaf. Kemudian case keempat ini kan diminta untuk menampilkan dokumen saat ini gitu kan. Maka dengan cara console dan dokumen saat ini ditambah string.join, maksudnya join di sini berfungsi supaya ada pembeda antara objek-objek di dalam undo stack misalkan gitu. Jadi kita memanggilnya undo stack kan, maka variabel objek-objek di dalam undo stack ini misalkan ada dua, Najril sama Leli misalkan, Najril Leli. Nah antara Najril dan Leli itu ada pembeda, dengan pembedanya itu adalah ini spasi dan koma. Jadi nanti di munculnya itu Najril koma Leli, Najril koma spasi Leli seperti itu. Maaf. Kemudian di sini ada break untuk memberhentikan case keempat ini. Kemudian case kelima itu untuk keluar dari program seperti itu. Kemudian default, maksudnya ketika user itu memilih di luar dari pilihan, kan pilihannya 1 sampai 5. Misalkan user memilih 6, ya maka yang munculnya itu pilihan tidak valid. Kita tes programnya itu, di running dulu kita programnya. Nah, di sini kan ada pilihan nih. Saya pilihan satu dulu untuk menambahkan teks. Kan di sini ada Najril, teks pertama Najril. Nah, di sini kan ada teks Najril ditambahkan seperti itu. Kita tambah lagi teksnya. Misalkan yang kedua pilihan dulu pilihan satu tambahkan teks Leli misalkan. Teks Leli ditambahkan. Kita ingin menampilkan dokumen di sini, apakah Najril dan Leli itu sudah masuk ke dalam dokumen. Kita pilih 4. Nah, di sini dokumen saat ini Leli Najril seperti itu. Karena ini bersifat stack, maka yang pertama itu kan Leli dan Najril seperti itu. Kemudian kita undo 2 undo. Maka yang dilakukan itu kan yang paling atas, ngambil yang paling atas kan. Maka yang Leli yang paling atas nih. Maka Leli itu yang akan dihapus terlebih dahulu. Nah, Leli dihapus, maka akan masuk ke redo. Gitu. Coba kita tampilkan ya di redo. Di redo ya, kita 3 nih. Redo dilakukan, Leli dikembalikan gitu. Jadi Leli dikembalikan ke undo tadi. Kita lihat ditampilkan di dokumen apakah Leli udah kembali ke undo. Sudah, di sini ada Leli Najril. Coba misalkan kalau kita tidak kembalikan, maksudnya kita
hanya mengunduh Leli saja tanpa meredonya seperti itu. Coba kita pilih 2. Leli kan sudah dihapus nih. Kemudian kita keempat nih, ke tampilkan dokumen. Apakah ada Leli? Tidak ada, karena Leli sudah dihapus, tapi belum dikembalikan ke Undo seperti itu. Biasanya hanya ada Najril seperti itu. Kemudian di sini kita akan keluar dari program 5, keluar dari program seperti itu. Sudah beres seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.